Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah kita melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Al-Usul min Ilmil Usul. Dan di pertemuan sebelumnya kita telah membahas Al-Kalam ya. Juga terakhir kali kita adalah membahas Aqsamul Kalam, yang dimana ditinjau dari memungkinkan disifatnya dengan benar dan tidak benarnya, jujur dan tidak jujurnya, menjadi dua pembagian, yaitu khabar dan insya. Sekarang kita masuk ke al-haqiqatu wal majazu. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa yanqasimul kalamu min haitsul isti'malu ila haqiqatin wa majazin. Terbagi kalam dari sisi penggunaan menjadi hakikat dan majas. Majas itu sudah bahasa Indonesia ya. Bagi yang dia pernah belajar bahasa Indonesia, dia mungkin sudah tidak asing lagi dengan istilah majas. Fal haqiqatu hiya al-lafdhul musta'malu fi ma wudi'a lahu. Ini di stabilo, dihafal. Haqiqah, hakikat, penggunaan secara hakikat berarti kan. Dia adalah al-lafdhul musta'malu fi ma wudi'a lahu. Lafaz yang digunakan pada apa yang diletakkan untuknya. Pada apa yang diletakkan untuknya. Jadi apa? Lafaz yang digunakan pada makna sesungguhnya, diletakkan untuknya dan digunakan untuk itu, yaitu makna sesungguhnya. Seperti apa? Asadun, singa. Ya, kita tahu apa singa? Diletakkan untuk apa? Hewan buas. Lil hayawanil muftaris, untuk hewan buas. Jadi kalau ada yang mengatakan ja'a asadun dan memang benar-benar asad, maka di sini apa? Kalamnya hakikah atau majas? Hakikah. Karena memang dia digunakan pada makna sesungguhnya. Itu singa, asad, hewan buas. Atau misalnya ada orang yang dia saking indahnya, semua orang akan terpesona melihatnya. Dan dia jarang sekali keluar rumah. Dan sekalinya keluar, orang langsung heboh di situ. Abdul Halim gitu kan. Wis, ganteng sekali. Di sini yang paling ganteng siapa sih menurut Anda? Zakaria, Masya Allah. Ini hitam manis ini. Wis. Ra'aitul qamar gitu kan. Aku melihat bulan. Di sini bulan di sini hakikat atau majas berarti? Majas ya. Karena bulan yang diletakkan padanya makna yang sesungguhnya bulan yang ada di langit, yang dia bentuknya bulat, yang dia bercahaya, yang dia muncul di malam hari. Namun ini digunakan untuk seorang Zakaria karena ketampanannya. Berarti itu majas. Tapi kalau memang sudah malam, ana bilang nih ra'aitul qamara gitu. Berarti di sini hakikah atau majas? Hakikah. Karena ana menggunakan makna qamar pada apa yang diletakkan untuknya. Makna yang sesungguhnya. Bulan, jelas. Yaitu dia hakikah. Al-lafdhul musta'malu fi ma wudi'a lahu. Lafaz yang digunakan pada apa yang diletakkan untuknya.
Dan sebelum itu nanti ini akan dibahas ya secara panjang lebar dalam ilmu balaghah, karena memang ini tempatnya ilmu balaghah. Insya Allah mungkin nanti ya setelah beberapa bulan antum sudah selesai usul minal usul, kita mulai masuk mungkin ya syarah qadul fikih udah selesai, ganti kitab ke silsilah yang lain. Insya Allah ta'ala. Contohnya asadunil hayawanil muhtaris, ya, singa untuk hewan buas. Fakharaja biqaulina, ini mulai perincian ya seperti biasa kayak kita di nahwu kan. Ismun marfu'un, isim keluar darinya apa, fi'il dan huruf marfu keluar darinya apa, mansub dan majrur ma'ruf insyaallah. Fakharaja biqaulina al-musta'malu, keluar dengan sebab perkataan kita musta'mal, keluar darinya adalah muhmal, yaitu yang tidak digunakan. Muhmal apa yang tidak digunakan. Maka dia fala yusamma haqiqatan wala majazan, tidak dinamakan hakikat juga tidak dinamakan majaz. Contohnya apa muhmal? Anasun, sana. Zaidun, kebalikannya apa? Daizun. Nah, itu mudahnya aja. Zaidun apa? Daizun. Maka daizun di sini dia muhmal karena tidak digunakan. Nggak ada maknanya bahasa Arab. Nggak ada yang menggunakannya. Atau apapun lah yang antum mungkin bisa kolam, malak gitu kan, malakun, kok malakun. Maka di sini dia muhmal, yang tidak digunakan sama sekali, itu maksudnya muhmal. Atau misalnya Anas, sana gitu kan, sana gitu, Anas, sana gitu ya, kebalikannya ya, Anas sana, itu dia lafadz muhmal, tidak digunakan sama sekali dalam bahasa Arab. Ingat, dalam bahasa Arab. Misal kalau Anas nih, dibaliknya apa? Sana. Ustaz, sana ada bahasa Indonesia, sana ya di sana gitu. Maka kita katakan ini yang dimaksud adalah dalam bahasa Arab. Dia muhmal. Ya, maka fakharaja biqaulin al-musta'malu al-muhmalu, keluar dengan perkataan kita musta'mal. Musta'mal artinya apa? Yang digunakan, keluar darinya yang tidak digunakan. Kayak tadi kebalikan. Daiz, sana, atau mungkin malakun, kolam ya. Falaysa haqiqatan wala majazan. Wa kharaja biqaulina fima wudi'a lahu, keluar dengan perkataan kita fima wudi'a lahu, pada apa yang diletakkan untuknya. Jangan di ini. Bentar, ayo pinjam ya. Duduk sama Amin nih. Pada apa yang digunakan untuknya, keluar darinya apa? Majaz. Karena majaz nanti dia lafadz yang digunakan pada yang bukan digunakan untuknya. Pada yang bukan digunakan untuknya, ya kebalikan hakikat. Kemudian perhatikan di sini penting, sangat berguna dalam menghukumi sesuatu, menyimpulkan suatu hukum. Wa tanqasimul haqiqatu ila thalathati aqsamin, lughawiyyatun wa syar'iyyatun wa 'urfiyyatun. Haqiqah sebenarnya lafadz yang digunakan pada apa yang diletakkan untuknya, lafadz yang digunakan pada makna sebenarnya, terbagi menjadi 3 pembagian. Lughawiyah secara bahasa, syar'iyah secara syar'i, urfiyah secara kebiasaan. Fal-lughawiyatu hiya al-lafdhul musta'malu fima wudi'a lahu fil lughati. Lughawiyah, ini yang pertama. Lafadz yang digunakan pada apa yang diletakkan untuknya. Ingat, dalam bahasa Arab. Jadi ini yang antum temukan dalam kamus, lafadz yang digunakan dalam bahasa Arab. Nanti dicontohkan oleh penulis, contohnya sholat. Sholat itu definisinya secara bahasa adalah doa. Oleh karena itu kalau misalnya ada yang mengatakan la tusalli alaihim, itu jangan engkau mendoakan atas mereka. Atau yang kita sering dengar sallallahu alaihi wasallam, Allah salat
Sholat di sini maksudnya apa? Secara bahasa tuh penting. Berarti penting kan nih lugawiyah, syar'iyyah, urfiyah? Penting sekali karena nanti orang bisa salah paham. Sholat nanti dia akan membayangkan bagaimana sholat dia sujud, gimana dia tangannya Allah Akbar, subhanallah. Maka di sini dia ada namanya haqiqah lugawiyah. Dia lafadz yang digiring makna secara bahasa. Seperti sholat tadi, dia secara bahasa doa. Jadi kalau antum cari dalam kamus orang Arab ngomong sholat, berarti maknanya dia doa. Maknanya adalah doa. Banyak antum bisa contohkan misalnya lafdu. Dia definisinya secara bahasa melempar. Jadi kalau ada orang Arab ngomong lafadtu syai'a, dalam kamus antum mencari lafad, kamus Arab itu maknanya adalah melempar. Jadi ini dilihat dari konteksnya. Ketika antum melihat orang Arab ngomong di dalam kamus, maka itu digiring maknanya secara hakikat lugawiyah. Jangan salah di situ. Fa kharaja biqaulina fil lughati al-haqiqatu asy-syar'iyyah wal 'urfiyyah. Keluar dengan perkataan kita fil lughah, ya keluar darinya haqiqah syar'iyyah wal 'urfiyyah. Contohnya lihat di sini, misalu dzalika as-shalah. Salat. Fa inna haqiqataha al-lughawiyyata ad-du'a. Karena sesungguhnya hakikat salat secara bahasa artinya adalah doa. Misalnya ya sholli ala habli. Bukan berarti waduh Ustaz pahamin dia nyuruh anak kesyirikan, kan gitu tuh. Kalau orang enggak paham kan? Benar enggak? Bagaimana suruh salat sujud kepada habli, subhanallah gitu. Maksudnya apa? Doakan habli. Haqiqataha lughawiyyah ad-du'a. Maka apa? Fatahmilu alaihi fi kalami ahli lughati. Engkau membawa kepadanya dalam pembicaraan ahli bahasa. Jadi kalau ada ahli bahasa ngomong sholat, antum jumpai dalam buku bahasa sholat, maka maknanya adalah doa. Dan ini banyak sekali nanti. Namun ketika antum menjumpai dalam Al-Quran dan hadis syariat, maka digiring maknanya secara syariat. Namun ada ulama yang dia memang terkadang menggiringkan secara bahasa. Tapi kalau dia ada di syariat, maka kita giring secara syariat. Contoh, mengusap dalam berwudu. Mengusap. Ya kalau secara bahasa mengusap cuma begini. Ini mengusap. Oleh karena itu dalam mazhab Syafi'i ketika berwudu mengusap rambut bagaimana deh? Gini saja. Tapi yang benar, yang lebih berhati-hati, yang mendekati kebenaran, mengusap di situ kita lihat bagaimana syariat mensifati mengusap. Lihat bagaimana Rasulullah mengusap. Bagaimana Rasulullah mengusap? Diambil. Lihat di situ. Maka di sini berguna haqiqah lughawiyah, syar'iyyah dan urfiyah. Penting kita dalam memahaminya. Kemudian itu tadi lughawiyah. Wal haqiqatu syar'iyyah. Hakikat secara syar'i, dan ini yang setiap kita jumpai dalam Al-Qur'an, hadis syariat, kita bawa dalam pemahaman syar'i. Dia adalah al-lafdul musta'malu fima wudi'a lahu fi syar'i. Dia adalah lafaz yang digunakan pada apa-apa yang diletakkan untuknya dalam syariat. Hakikat syariat. Contoh solat. Tidak diterima solat kecuali orang yang membaca Ummul Quran bi Fatihatil Kitab. Maksudnya solat di sini apa? Itu dalam hadis, berarti solat secara syar'i yang antum diawali dengan takbir dan ditutup dengan salam, yang menghambakan diri kepada Allah dengannya, itu solat. Karena kita jumpai dalam syar'i.
Janganlah kalian sholat ketika terbitnya matahari dan terbenamnya matahari. Dalam syariat tuh di hadis. Berarti antum membawa makna sholat secara bahasa, secara adat istiadat, atau secara syar'i? Syar'i. Karena dalam syar'i. Dan banyak lagi nanti antum jumpai dalam ilmu usul fikih. Ya, jadi ilmu usul fikih itu penting sekali ya dalam menyimpulkan suatu hukum. Itu alatnya usul fikih. Contoh safar. Ada ulama yang dia membawa makna safar secara urf, kebiasaan. Ada yang dia secara syariat. Dan ada yang digabungkan di antara keduanya. Karena secara bahasa nggak ada safar, artinya pergi saja, udah pergi dia dikatakan safar. Namun ada ulama yang dia membawa secara urf, udah safar itu dia adat kebiasaannya harus 80 km sekian baru dia dikatakan safar. Gitu kan? Madzhab Syafi'i. Tapi ada yang membawa bukan. Kalau kita lihat hadis, Nabi SAW pernah dia pergi cuma 3 mil. 3 mil itu ya taruhlah 3 kilo. Itu dia Nabi SAW sudah menghitungnya safar dan Nabi beliau menjamak sholat. Jadi safar itu nggak ada batasan. Misalnya ada suatu desa yang dia nggak pernah keluar sama sekali. Misalnya Baraan. Nggak pernah keluar, ngendok di desa terus gitu kan. Kalau misal ada yang pergi ke Matese, Masya Allah jauh sekali Matese, ngapain ke Matese gitu. Berarti kalau dia ke Matese udah dikatakan safar. Karena Rasulullah SAW saja, beliau pergi cuma berjarak 3 mil, ada itu nanti dibahas dalam ilmu usul, pun Rasulullah menjamak salatnya. Maksudnya apa? Ini mengingatkan kita betapa pentingnya ini. Oke, lanjut. Fakharaja biqaulina fi syar'i al-haqiqatul lughawiyyatu wal 'urfiyyatu, keluar dengan perkataan kita dalam syariat yaitu hakikat, bahasa dan urf, kebiasaan. Mithalu dzalika as-shalah, contoh hal itu salat ya. Kalau kita jumpai dalam syariat kata salat berarti maknanya apa? Ya, yang dalam syariat dijelaskan di situ. Fa inna haqiqataha asy-syar'iyyata, maka sesungguhnya hakikat salat dalam syariat apa itu dia? Al-aqwal, ucapan, al-af'al, perbuatan, al-ma'lumah, ini ketahui, kita tahu semuanya, kita sudah sering lakukan. Yang dia al-muftatahatu bitakbiri, dibuka dengan takbir Allahu Akbar, al-muhtatamu bitaslim, yang ditutup dengan salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Itu salat. Berarti kalau dalam syariat antum jumpai makna atau kalimat salat, maka ini adalah yang dimaksud salat secara syar'i, karena dalam syariat. Fatahmilu fi kalami ahli syar'i ala dzalik, maka engkau membawa dalam ucapan ahli syariat kepada hal itu. Kemudian yang ketiga, wal haqiqatul urfiyah, hakikat adat kebiasaan. Al-lafdul musta'malu fi ma wudi'a lahu fil urfi, lafaz yang digunakan pada apa yang diletakkan untuknya dalam kebiasaan. Ya, kalau dalam bahasa Arab ada yang namanya dabbah. Dabbah itu secara urf adalah yang melata di atas permukaan bumi. Motor ya dibilang dabbah. Ya, antum kalau pergi ke Timur Tengah, kadang motor dibilang dabbah. Ya, hewan dibilang dabbah, antum dibilang dabbah, ular dibilang dabbah. Ya, pokoknya apapun yang berjalan di atas permukaan bumi itu dabbah. Itu secara urf. Atau kita bisa kiaskan dengan urf kita. Makan. Kapan dikatakan makan? Kalau adat kebiasaan kita. Coba, ayo, adat kebiasaan antum kita ini kalau dibilang antum sudah makan, kalau dia udah makan apa? Makan nasi. Jadi kalau dibilang tadi udah makan roti, belum makan, itu berarti makan dulu nasi sini gitu. Ini ada nasi baru matang. Tadi udah makan telo, belum makan itu. Makan dulu di sini nasi, kan di situ. Jadi adat kebiasaan kita di Indonesia, kalau makan itu kalau makan nasi. Maksudnya ini apa? Urfiyah, hakikat urfiyah. Jadi hakikat ada 3. Lughawiyah, kalau ahli bahasa mengatakan sesuatu maka digiring maknanya secara bahasa. Yang kedua syar'iyah, dalam syariat antum menjumpai sesuatu maka maknanya digiring secara syariat.
Yang ketiga, adat kebiasaan dilihat dari tempat tersebut. Kayak tadi kalau kita makan ya, dibilang makan di Jawa mungkin itu kalau dia makan nasi. Tapi mungkin kalau di Papua kalau dia makan tepung gitu kan. Karena di situ makanan pokoknya tepung. Sagu, Anda nggak tahu lah apa itu namanya. Papeda, baru kalau udah makan papeda baru dia dikatakan makan. Ya pokoknya itu kebiasaan. Adat istiadatnya. Misalu dzalika ad-dabbatu, contoh hal itu dabbah. Fa inna haqiqataha al-urfiyata dzatul arba'i minal hayawani. Karena sesungguhnya hakikat dabbah secara urf itu adalah dzatul arba'i, yang memiliki 4 kaki dari hewan. Ya. Tapi ada lagi nanti dabbah dia yang apapun yang melata, baik yang dia merayap, baik yang dia 2 kaki, baik yang dia menggunakan tadi motor, mobil juga dibilang dabbah. Pokoknya yang bergerak sesuai dengan adat istiadatnya, karena beda-beda. Fatahmilu alaihi fi kalami ahli al-urfi, maka engkau membawanya dalam percakapan ahli al-urf, kebiasaan. Mudah insyaallah. Dan ini juga berguna sekali antum pahami hakikat urfiyah. Karena nanti dalam menghukumi sesuatu kita nggak bisa langsung menghukuminya. Kita harus melihat dulu bagaimana adat kebiasaan di situ. Bagaimana caranya ketika kita berdakwah, apa yang kita sampaikan dapat diterima. Adapun ada penolakan, bagaimana kita meminimkan penolakan tersebut. Seperti itu. Kita ada pelajari dalam qawaidul fiqhiyah. Misal ada dia desa anti sekali kalau misalnya ada orang pakai celana sampai setengah betis. Dia kira wah ini dia wahabi, wah ini radikalisme, wah ini dia teroris. Sunnah bagus. Maka kita gunakan pakai celana yang dia di atas mata kaki pas. Gak apa-apa di situ. Karena di situ berarti lebih utama. Ya, kita gak menyelisihi. Dan kita tetap di atas sunnah, tapi tidak lebih sunnah. Tapi dalam keadaan tersebut menjadi lebih utama. Karena dapat menolak kemudaratan. Maksudnya apa? Paham adat kebiasaan. Wa faidatu ma'rifati taqsimil haqiqati ila thalathati aqsam. Faidah mengetahui pembagian hakikat menjadi 3 pembagian. An nahmila kulla lafdhin ala ma'nahu al-haqiqi fi mawdi' isti'malihi. An nahmila kulla lafdhin, kita membawa setiap lafaz ala ma'nahul hakiki, atas maknanya yang sebenarnya, fi maudhi isti'malihi, pada tempat penggunaannya. Membawa setiap lafaz pada makna yang hakiki di tempat penggunaannya. Ya tadi di ahli lugah di kamus berarti apa? Secara bahasa. Syariat berarti apa? Secara syariat. Urf berarti apa? Secara urf, di tempat penggunaannya. Fayuhmalu fi isti'mali ahli lughati 'ala al-haqiqati al-lughawiyyati. Maka dibawa pada penggunaan ahli bahasa secara hakikat bahasa. Wa fi isti'mali syar'i 'ala al-haqiqati syar'iyyati. Pada penggunaan syariat berarti dibawa secara hakikat syar'i. Dan ini penting. Jangan kita salah di situ. Wa fi isti'mali ahli al-urfi, dan dalam penggunaan kebiasaan dibawa kepada hakikat urfiyah, hakikat kebiasaan. Ini dia penjelasan tentang haqiqah. Dan ini mudah. Di pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan tentang majaz, dan itu cukup panjang. Dan majaz pun juga akan dijelaskan panjang lebar dalam ilmu balaghah. Kurang lebihnya mohon maaf, tapi sedikit faidah singgungan walaupun nanti dibahas di akhir, yang perlu antum benar-benar pahami, yang dia penggunaan secara hakikat. Karena dalam Al-Quran, dalam hadis, syariat adanya adalah secara hakikat, gak ada majaz. Tidak ada majaz. Karena kalau kita buka ada majaz, itu akan membuka pintu ahlul bidah untuk mentakwil nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Allah katakan Allah memiliki wajah, berarti apa? Hakikat wajah. Jangan dimajaskan, karena nggak ada majas gitu. Kalau kita katakan ada majas, itu akan membuka orang ahli bidah untuk mentakwilnya. Oh ini wajah, maksudnya bukan wajah, ini majas. Wajah maksudnya apa? Ganjaran.
Oh ini tangan maksudnya bukan hakikat tangan. Oh ini majas. Tangan maksudnya apa? Nikmat, kekuatan. Oleh karena itu, ana minta antum benar-benar pahami tentang hakikat. Dan ana ingatkan ya, ini seperti buku nahwu. Antum di Tufatul Ushobiyah ringkas, gitu kan? Di Mukhtarat ringkas, Tufatul Ushobiyah lebih luas lagi, Duratul Bahiyah lebih luas lagi, dan ini pun sama. Ini masih ringkas, nanti lebih luas, dan lebih luas. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istarihu 30 daqiqah.